Saya tawarkan ini kepada Jenderal Andika, kami berangkat ke Papua, saya sendiri yang akan memimpinnya, satu kompi pemukul. Kenapa kita tidak bisa? Atau mungkin pimpinan takut dengan HAM bisa juga. Kalaupun saya bisa menawarkan diri untuk diberangkatkan ke Papua, dilengkapi dengan perlengkapan tempur saat dulu untuk mencari mereka pengkhianat bangsa itu di Papua. Alasan sebenarnya Ruslan Buton minta Panglima TNI merekrutnya setelah dipecat punya misi di Papua. Ruslan Buton, mantan prajurit TNI, hingga kini masih menjadi sorotan setelah berani menantang Jokowi mundur sebagai Presiden RI. Meski sudah ditahan hingga dipecat atas kasus tersebut, namun jika TNI Ruslan Buton masih melekat. Ruslan Buton juga ternyata geram dengan kelakuan kelompok kriminal bersenjata yang meresahkan warga. KKB sudah lama menyerang hingga menewaskan prajurit TNI, Polri, dan warga sipil. Namun hingga kini KKB Papua belum mampu ditumpas oleh TNI Polri. Atas dasar itu, Ruslan Buton ingin mewakafkan diri. Secara terbuka melalui media sosial, Ruslan Buton meminta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk merekrutnya. Ia sudah siap berperang melawan KKB yang ada di Papua. Selama ini, kata Ruslan Buton, kelompok separatis tersebut seenaknya melancarkan aksi sehingga menewaskan banyak orang. Aksi itu tidak hanya menewaskan warga sipil, tetapi juga prajurit TNI dan Polri. Untuk diketahui, Ruslan Buton merupakan mantan anggota TNI, terakhir ia bertugas di Ternate, Ambon. Lantaran melakukan tindakan pembunuhan terhadap seseorang yang hendak mencelakakannya, Ruslan Buton akhirnya divonis penjara. Tidak hanya itu, Ruslan Buton juga dipecat dari kesatuannya di TNI gara-gara kasus tersebut. Sementara dalam sebuah video di media sosial yang kini viral, Ruslan Buton melontarkan pernyataan yang tidak disangka-sangka. Pernyataan Ruslan Buton bikin merinding, sebab secara terbuka ia menyatakan bahwa dirinya terpanggil untuk menghadapi pergolakan di Papua. Ruslan Buton pun meminta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk merekrutnya. Saat ini katanya, ia siap menjadi salah satu personal untuk bertempur melawan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Pernyataan Ruslan Buton mengemuka melalui akun TikTok @jiwatni Indonesia. Video tersebut kini viral di media sosial. Melalui akun tersebut, Ruslan TNI menyebutkan bahwa pihaknya mengikuti perkembangan suasana yang terjadi di daerah bergelok di Papua. Ia pun menyebutkan bahwa saat ini pemerintah memang berhati-hati mengambil sikap tentang konflik bersenjata di Papua. Dia mengatakan bahwa sebagai mantan tentara, saat ini pihaknya sudah siap untuk diberangkatkan ke Papua. Pihaknya ingin mencari para anggota kelompok separatis yang disebutnya sebagai pengkhianat bangsa tersebut. Ia mengatakan, kenapa selama ini kita tidak bisa taklukkan KKB, mungkin karena pimpinan masih takut atau atas pertimbangan lain terkait hak asasi manusia. Dikatakannya, kalaupun ia bisa menawarkan diri untuk berangkat ke Papua, dilengkapi dengan perlengkapan tempur, ia siap melakukan itu. Kalaupun saya bisa menawarkan diri dilengkapi dengan perlengkapan tempur untuk mencari mereka yang pengkhianat bangsa di Papua, saya tawarkan ini kepada Jenderal Andika, katanya pada video yang viral tersebut. Secara khusus, ia pun menyampaikan ini kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Yang saya hormati Jenderal Andika, Panglima TNI, terkait dengan kejadian di Papua yang banyak menelan korban jiwa. Semuanya prajurit TNI. Kami sebagai prajurit, walaupun kami mantan tentara, kami menawarkan diri kepada Bapak Panglima, rekrut kami, ajak kami siap. Beri waktu kami mungkin lebih 3 bulan untuk mempersiapkan personel dan melaksanakan latihan pratugas untuk kami berangkat ke Papua. Saya sendiri yang akan memimpinnya, satu kompi pemukul, tandas Ruslan Buton. Siapa sih Ruslan Buton? Ruslan Buton merupakan prajurit TNI yang dipecat karena tindakan pembunuhan. Kasusnya sudah lama berlalu, namun hal itu muncul kembali setelah sosok ini melontarkan pernyataan pedas ke Presiden Jokowi. Pernyataan itu terlontar saat tampil di podcast channel YouTube Refli Harun.
Refli Harun merupakan ahli hukum tata negara dan pernah menjadi komisaris utama PT Pelabuhan Indonesia 1. Tapi sejak April 2020 lalu, Refli Harun dicopot dari jabatan tersebut. Sejak itulah ia gencar mengkritik pemerintahan Jokowi melalui media sosial. Baru-baru ini, ia mengundang Ruslan Buton menjadi narasumber pada podcast channel YouTube miliknya. Belakangan ini, channel YouTube itu kerap menjadi sorotan karena selalu menampilkan sosok yang selama ini berseberangan dengan pemerintahan Joko Widodo. Kali ini, ia mengundang Ruslan Buton dan yang disoroti adalah kinerja pemerintah. Ruslan Buton merupakan prajurit berpangkat kapten tapi sudah dipecat. Sejak Desember 2020 lalu, Ruslan Buton ditangguhkan penahanannya gegara pernyataannya yang meminta Presiden Jokowi mundur. Saya tidak tahu sudah sidang keberapa, sekarang lagi pemeriksaan sidang ahli, kata Ruslan di YouTube Refli Harun. Berjudul "Ini loh kapten yang sempat heboh minta Jokowi mundur" yang tayang kemarin. Namun yang paling menyedihkan dari kabar Ruslan Buton adalah sejak masalah hukum menimpanya, ia kehilangan orang-orang terdekatnya. Sampai separah itu ya, kata Refli Harun. Menurut Ruslan Buton, kejujuran di Indonesia hanya sebatas casing. Iya, dimana sekarang kita mendapatkan kejujuran, mari kita mendapatkan kebenaran dan keadilan. Lanjut Ruslan, kejujuran, kebenaran, dan keadilan di Republik ini hanya sebatas casing. Semuanya atas nama casingnya saja, jujur, benar, dan adil. Tetapi pelaksanaannya tidak ada. Ini memprihatinkan, jelas Ruslan. Mantan komisaris utama PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero itu pun lantas menanyakan berapa anggota Ruslan yang akan turun melakukan aksi demonstrasi pada 11 April 2022. Saya tidak perlu sampaikan di sini, artinya sebagai anak bangsa yang sifatnya nanti memungkinkan untuk hadir, jelas Ruslan. Di hadapan Refli Harun, Ruslan memastikan dirinya akan hadir dalam aksi demonstrasi tersebut. Biodata Ruslan Buton. Ruslan Buton merupakan mantan anggota TNI berpangkat kapten. Karirnya sebagai perwira TNI berakhir setelah terlibat kasus pembunuhan. Ruslan Buton telah ditangkap aparat kepolisian pada Kamis 28 Mei 2020. Dilansir dari Tribun News, Ruslan ditangkap di Jalan Poros, Pasar Wajo Wasuba, Dusun Lancupea,